Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk dalam pembahasan zikir dan doa yang baru, itu terkait dengan zikir dan doa setelah salam. Zikir dan doa setelah salam. Sebelum kita membahas tentang apa saja zikir-zikir dan doa setelah salam dan syarahnya, maka kita membahas dulu terlebih dulu tentang hukum-hukum terkait hal ini, terkait zikir setelah salam. Perhatikan bahwasanya hukum zikir setelah salam adalah sunnah, tidak wajib ya, tentunya tidak wajib. Artinya jika seorang setelah sholat kemudian dia mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian dia pergi tidak berzikir, maka dia tidak berdosa. Tentunya rugi, tapi dia tidak berdosa karena hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian berikutnya adalah diucapkan setelah sholat fardu langsung. Jadi tidak ada jeda, begitu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka segera berzikir dengan zikir tersebut. Karena datang dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan dubura kulli salat. Dubur maksudnya setelah salat, langsung. Dubura kulli salat. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tusabbihun, kalian bertasbih, wa tukabbirun, kalian bertakbir, wa tahmadun, dan kalian bertahmid, dubura kulli salatin thalathan wa thalathina marrah. Yaitu kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid 33 kali setelah salat fardu, dubura kulli salat. Ini menunjukkan langsung tanpa jeda. Kemudian juga dalam hadis man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salat, siapa yang baca ayat kursi setelah selesai salat, yaitu dubur langsung. Dan dubur itu menunjukkan suatu yang langsung, ya tidak terpisah ya. Kalau di tubuh manusia dia bagian belakang dan dia tidak pisah. Dia bagian dari tubuh manusia dan dia di bagian belakang. Maka ini di dalam bahasa lafal yang mustarak, itu dia bagian dari sesuatu, namun dia di bagian akhir ya. Sehingga menunjukkan tidak ada jeda. Barang siapa membaca ayat kursi fi duburi kulli salat, yaitu langsung setelah salat, lam yahil bainahu wa baina dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Uqbah bin Amir berkata, amarani Rasulullah SAW an aqra bil muawwidzat dubura kulli salat. Rasulullah memerintahkan aku untuk membaca al muawwidzat, yaitu 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dubura kulli salat, setelah salat. Maka lafal dubura kulli salat ini menunjukkan bahwasanya bacanya tidak ada jeda antara salat setelah salat dengan zikir tersebut. Datang juga dalam lafal yang lain dengan lafal muaqibat ya. Rasulullah dalam Sahih Muslim berkata, muaqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salat. Perkara-perkara yang dibaca muaqibat, yang pembacanya muaqibat itu zikir-zikir muaqibat yang pembacanya tidak akan merugi atau tidak akan kecewa jika dibaca setelah selesai salat fardu, yaitu 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Maka dikatakan zikir-zikir setelah salat disebut muaqibat, yaitu 33 tasbih, 33 takbir, 33 tahmid disebut muaqibat, di antaranya karena maknanya li'annaha tuqal aqibas salat. Karena dibaca selesai salat, dibaca selesai salat. Baik, maka berikutnya sunnahnya dibaca di masjid. Akan tapi jika sebagian di masjid atau sambil jalan juga boleh ya. Sunnahnya dibaca di masjid. Tapi setelah salat, kalau orang salat di masjid, kalau ibu tentu di rumah, ini bicara tentang para jamaah yang salat di masjid, para jamaah lelaki atau siapapun yang salat di masjid, maka hendaknya dia jangan beranjak dari masjid kecuali setelah selesai membaca zikir setelah sholat. Tapi seandainya dia pun pergi karena ada sesuatu, dia baca sambil di jalan,
tentunya juga boleh. Hanya saja berbeda antara dia baca setelah sholat dengan dia baca ketika sambil berjalan. Kalau sambil berjalan biasanya konsentrasinya kurang. Ya. Kemudian sunnahnya adalah dibaca sebelum sholat sunnah rawatib. Karena kita bahas tadi dia harus melengket langsung. Maka tidak dipisahkan dengan sholat sunnah rawatib. Maka kalau sudah sholat sunnah rawatib, waktunya sudah lewat, waktu kekhususannya. Maka tidak dibaca setelah sholat sunnah rawatib. Kemudian jika ada jeda namun tidak lama, maka ini masih ditoleransi. Jika ada jeda setelah sholat namun jedanya tidak lama, maka masih bisa ditoleransi, maka tidak mengapa. Ibnu Hajar berkata, fa in kana yasiran, kalau jedanya cuma sebentar, bihaitsu la yu'addu mu'ridan fala yadhur. Jika ternyata jedanya tidak lama dan tidak dianggap orang tersebut berpaling, kalau dia sudah sampai 5 menit seakan-akan sudah berpaling, sudah selesai. Tapi kalau hanya beberapa, mungkin 1 menit atau sebentar, maka kemudian dia baca, maka tidak mengapa. Tidak mengapa dan dia masih dapat pahala zikir setelah sholat. Dalam kitab Kasyaful Qina, ini mazhab Hambali, kalau Ibnu Hajar mazhab Syafi'i, dikatakan wala qalahu ba'da qiyamihi fi dhahabihi, kalau dia membacanya setelah berdiri dari masjid tadi yang saya sebutkan sambil jalan, fa dhahir annahu musibun li sunnah, maka zahirnya dia tetap dapat pahala sunnah, yaitu dapat pahala zikir setelah selesai salat. Aidan. Yang kedua, walau syughila an dzalika tsumma tadzakkarahu fadzakarahu. Kalau ternyata dia lalai karena ada telepon atau ada apa, kemudian dia ingat belakangan, fa dhahir husulu ajril khas aidan idza kana qariban li udhrin. Maka kalau cuma sebentar dan tidak lama dia tersibukkan karena ada HP, dia harus jawab cepat atau ada yang kasih salam atau ada yang tiba-tiba ngajak ngobrol dan dia sempat lupa, tapi jedanya cuma sebentar, maka mudah-mudahan dia masih dapat pahala sempurna sunnah karena dia masih dikatakan zikir setelah sholat. Akan tetapi amma lau tarakahu amdan, tapi kalau dia sengaja dia tidak zikir, dia tahu dia tidak lupa, tidak ada uzur, memang dia main HP, ya, nantilah main HP dulu atau ngobrol, sengaja ngobrol sama orang. Tsumma stadrakahu ba'da zamanin tawil, kemudian dia baru baca setelah waktu panjang, jedanya panjang, fa dhahir fawatu ajrihil khas. Zahirnya dia tidak mendapatkan pahala khusus setelah zikir setelah salat, karena zikir setelah salat ada pahala khususnya. Siapa yang baca begini maka begini, siapa yang baca begini setelah salat baca begini. Wa baqa'u ajri dzikril mutlaq lahu. Namun dia dapat pahala zikir mutlak, bukan zikir khusus. Artinya kalau dia baca 5 menit setelah salat, dia dapat zikir berzikir, doa pahala berzikir, tapi tidak dapat pahala khusus. Yang Rasulullah sampaikan, siapa yang baca begini setelah salat pahalanya begini, siapa yang baca begini setelah salat pahalanya begini. Dia hanya mendapatkan pahala zikir umum, zikir mutlak, bukan zikir khusus. Intinya kita ingin menyampaikan bahwasanya di antara sunnahnya zikir setelah salat adalah tidak dijeda. Kalau dijeda karena ada sesuatu yang penting, jedanya juga cuma sebentar, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau jedanya panjang, maka berarti dia tidak mendapatkan zikir setelah salat. Dia hanya mendapatkan zikir, pahala zikir secara mutlak. Kemudian tidaklah zikir ini diucapkan setelah salat ba'diyah. Jadi diucapkan sebelum salat apa? Ba'diyah. Sebenarnya mengatakan kalau dia sudah habis salat kemudian salat ba'diyah, maka zikir tidak diucapkan lagi karena sudah lewat waktunya. Waktunya setelah salat fardu, bukan setelah salat apa? Ba'diyah. Jadi kalau setelah salat ba'diyah tidak dianjurkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Berikutnya bagi imam, untuk imam maka dia disunahkan mengucapkan sebelum membalik menghadap makmum, karena hukumnya orang kalau ketemu saling berhadap-hadapan, dia hanya menghadap kiblat karena ada keperluan menghadap kiblat untuk salat. Maka jika setelah salat sebagaimana adab yang baik, dia kembali menghadap makmum, bukan membelakangi apa? Makmum. Dia membelakangi makmum karena ada keperluan, yaitu karena ingin menghadap kiblat untuk salat. Namun kapan dia menghadap makmum, balik menghadap makmum setelah dia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau sudah itu dia balik. Dia balik baru dia melanjutkan zikir-zikir salat yang lainnya. Jadi dia tidak langsung balik, tidak assalamualaikum, assalamualaikum langsung balik, enggak. Dia mengucap astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam,
tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru dia balik menghadap makmum, terus dilanjutkan zikir yang lain dengan tasbih, takbir, dia lanjutkan sampai selesai. Kemudian untuk zikir, tasbih, tahlil dan tahmid ada beberapa cara. Ya. Ada beberapa cara tentang terkait dengan tasbih, takbir dan tahmid. Tidak satu cara. Ya. Taib, kita sebutkan di sini ada 4 cara. Ya, empat cara. Cara pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Yaitu dengan membaca subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Jadi total cuma 30. Ini kalau keburu-buru. Pingin ada keperluan sehingga pingin cepat baca, boleh dia baca singkat-singkat. Cuma subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, saya bacakan. Qalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bidarajati wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya telah membawa pahala yang banyak karena mereka bisa bersedekah dan mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi. Qala kaifa dzaka? Rasulullah bertanya, bagaimana orang kaya dapat pahala banyak? Qalu sallau kama sallaina. Mereka orang kaya salat, kami orang miskin salat, mereka juga salat, orang kaya. Wajahadu kama jahadna. Kami orang miskin jihad, mereka yang kaya juga jihad. Wa anfaqu min fuduli amwalihim wa laysat lana amwal. Bedanya kami tidak bisa bersedekah sementara mereka bisa bersedekah. Jadi orang miskin cemburu dengan orang kaya. Perhatikan, yang dicemburu bukan masalah duitnya. Cemburunya masalah apa? Pahala. Ini para sahabat, mereka cemburu kepada orang kaya bukan karena punya mobil mewah, rumah mewah, tapi mereka cemburu orang kaya bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah, maka mereka cemburu. Maka Rasulullah berkata, "Afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man jaa'a ba'dakum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian yang dengan suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan bisa menyusul orang-orang sebelum kalian dan kalian bisa mendahului orang-orang yang akan datang setelah kalian. Wala yati ahadun misli ma ji'tum bi ila man jaa'a bimithlihi. Dan tidak ada yang bisa selevel dengan kalian kecuali melakukan amal yang sama. Apa itu? Tusabbihuna fi duburi kulli salatin asyran. Kalian bertasbih 10 kali setelah salat. Wa tahmaduna asyran, dan bertahmid alhamdulillah 10 kali. Wa tukabbiruna asyran, dan kalian bertakbir juga 10 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini di antara zikir tasbih, takbir, tahmid yang paling ringan. Di sini tidak ada tahlil, cuma ada apa? Tasbih, tahmid, takbir, yaitu subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar juga 10 kali. Ini cara yang pertama, boleh. Cara yang kedua, dia mengucapkan subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Jadi 100. Kalau ini 30 jadi 100. Dari hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, saya bacakan. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala umirna an nusabbiha dubura kulli salatin salasan. Tunggu. Oke, dia mengatakan umirna, kami diperintahkan untuk bertasbih 33 kali, wa nahmadahu salasan wa salasin, dan kami bertahmid 33 kali, wa nukabbirahu arba'an wa salasin, dan bertakbir 34 kali. Qala fara'a rajulun minal ansar fil manam. Ternyata ada seorang lelaki Ansar tidur dan dia dalam mimpi dia melihat. Faqala amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusabbihu dubura kulli salatin salasin wa salasin wa tahmid salasin wa takbir arba'an salasin. Qala na'am. Maka dia dalam mimpi Rasulullah bertanya, dalam mimpi dia bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kalian bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali? Qala na'am. Kata dia, iya. Qala faj'alu 25. Jadikanlah 25 kali. Wa ja'alu tahlil ma'ahunna. Jadikanlah juga tambah tahlil jadi 25 kali. Faqada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsahu
Faqala if'alu. Maka orang ini pun menyampaikan mimpinya kepada Nabi, ada yang menyuruh demikian, kata Rasulullah, lakukanlah. Jadi ini ada dua versi, boleh tasbih 33, boleh takbir 33, tahmid 33. Takbirnya berapa? 34. Jadi jumlahnya 100. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Ternyata dalam mimpi ada yang menyuruh 25, 25, 25 jadi 100, tapi ditambah tahlil. Kata Nabi, lakukanlah, tidak jadi mengapa. Jadi ada opsi berikutnya 25, 25, 25, 25. Tapi bedanya ada tahlil. Adapun sifat yang ketiga, 33, 33, 34 tadi sudah kita sebutkan dalam hadis Zaid bin Sabit, juga datang dalam hadis yang lain dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW bersabda, muaqibatun la yakhibu qailuhunna. Itu zikir-zikir setelah salat yang pengucapnya tidak akan merugi. Dubura kulli salatin maktubah, diucapkan setelah salat maktubah. Salasun wa salasun tasbihah, 33 tasbih, wa salasun tahmidah, 33 tahmid, wa arba'un wa salasun takbirah, 34 takbir. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ini yang biasa kita lakukan. Tamamul mi'ah, ini pelengkap 100. Tapi la ilallahnya panjang. Kalau ingat yang kedua la ilallah saja 25 kali. Kalau ini la ilallah satu kali tapi panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Hadisnya hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33. Siapa yang bertasbih setelah salat 33 kali. Wa hamidallah 33 dan muji Allah 33 kali. Wa kabbarallah 33 dan bertakbir 33 kali. Wa qala tamamal mi'ah dan menyempurnakan 100, karena ini 99 tambah 1 jadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 kali, maka gufirat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Maka seorang silakan dia berzikir dengan yang mudah dia lakukan, yang mana dia lakukan terserah. Dia boleh bervariasi, ya sekali ini terserah dia mana yang mudah. Terkadang kita kalau buru-buru bisa 10 ya. Tapi kalau kita zikir 33 kali, ada keutamaan khusus 33 tambah 1 ini yang terakhir, yang model keempat. Rasulullah mengatakan akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Tapi yang mungkin perkara berikutnya, bagaimana cara bertasbih? Pakai apa yang tambahannya? Cara bertasbih. Itu disunahkan pakai jari. Disunahkan pakai jari. Menghitung dengan apa? Cara menghitung. Cara menghitung. Disunahkan pakai jari. Ini disebutkan dari mazhab Hanabilah dan ini pendapat Imam Nawawi dan juga dipilih Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaukani, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Berdasarkan hadis-hadis umum dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih biyadihi." Kata Abdullah bin Amr al-As, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan jarinya. Dengan apa? Jarinya. Baik, berikutnya dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abdullah bin Amr, ya. Falaqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduhunna fi yadihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangannya. Kemudian keumuman hadis Aisyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tanauhli wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli, yaitu dengan tangan kanan, pakai jari tangan kanan. Tapi apakah kita boleh menghitung dengan alat misalnya? Boleh saja, ya, boleh saja. Tapi tidak menganggap itu lebih afdal, karena yang lebih afdal dengan apa? Dengan jari. Adapun tasbih
atau pakai alat sekarang pakai apa yang digital, itu semua hanyalah alat bantu untuk menghitung. Maka jika seorang ingin menghitung dengan mudah dia pakai itu, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya. Tapi kalau pakai jari lebih afdal karena jari-jari ini akan berbicara pada hari kiamat kelak. Dan kalau menghitung 33, ruas jari 33 ya. Kalau hitung 1 2 ya coba 1 2 3 4 ya. Balik 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Jadi kalau kita turun naik 5 jari maka sudah 30 tuh 33. Jadi ketika kita berzikir dengan ruas jari kita enggak perlu bingung dengan jumlah karena kalau kita meletakkan hitungan pasti 33 ya. Maka lebih mudah menghitung dengan ruas jari. Lagi pula ruas jari kita bawa terus kemana-mana, benar enggak? Kalau alat itu mungkin ketinggalan, tasbih mungkin ketinggalan. Jadi tidak mengapa. Tapi berikutnya, paham Ibu? Berikutnya secara umum semua zikir setelah salat fardu adalah sama. Cuma ada tambahan-tambahan khusus. Maka semua salat fardu zikirnya sama, tidak ada bedanya. Cuma ada tambahan khusus yaitu selepas salat subuh ada doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadis Ummu Salamah. Ini ada zikir ini khusus salat subuh. Hadis tentang zikir ini, Allah as'aluka ilman nafi'an. Aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik dan amal yang diterima. Maka ini datang dalam sebagian lafal Rasulullah baca ketika subuh hari. Itu dijadikan sebagai zikir pagi petang. Datang dalam sebagai riwayat ini merupakan zikir pagi petang. Zikir pagi maksudnya. Zikir apa, Pak? Pagi. Datang dalam sebagian riwayat hina yusallim. Hina yusallim ketika salam. Ketika salam dari salat subuh. Maka ini adalah zikir setelah salat subuh. Karena Ummu Salamah mengatakan hina yusallim ketika salam dari salat subuh. Cuma hina ketika salat salam apakah langsung? Maksudnya ketika salat subuh selesai assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbala ataukah astagfirullah. Wallahu alam ya. Keumuman hadis Rasulullah kalau habis salat dia istighfar. Nanti akan kita bahas. Berarti kita baca ini setelah istighfar kita boleh baca apa? Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu Rasulullah baca dekat dengan salam, tidak harus langsung setelah salam. Karena keumuman hadis Rasulullah SAW kalau setelah salam dia langsung baca apa? Istighfar salasan, yaitu astagfirullah. Jadi untuk salat subuh ada tambahan zikir setelah salat baca doa ini. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Agar kita membuka hari kita dengan pertolongan dari Allah. Kita mohon ilmu bermanfaat. Dengan ilmu bermanfaat maka kita tahu rizki yang halal dan haram, rizqan thayyiban, dan dengan ilmu yang halal, dengan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, maka amalan mudah-mudahan diterima wa amalan mutaqabbala. Maka Nabi berdoa dengan urutan. Yang pertama yang perlu tahu adalah ilmu, yang kedua rizki halal, yang ketiga baru amal yang diterima. Karena kalau tidak punya ilmu bisa makan yang haram. Karena kalau makan yang haram bisa jadi amal tidak diterima. Maka ini permohonan agar kita dibimbing oleh Allah di pagi hari sehingga aktivitas hari kita diberkahi. Maka jangan lupa ketika setelah salam dari salat subuh, setelah baca astagfirullah atau di tengah-tengah zikir, setelah salat kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan ini tidak dibaca di zikir-zikir salat-salat yang lain. Jadi cuma salat apa? Subuh. Kemudian datang dalam sebagian riwayat khusus salat maghrib, salat subuh ada tambahan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Dan dalam lafal disebut wa huwa thanin rijlaihi. Dia masih dalam kondisi duduk melipatkan kakinya. Masih dalam kondisi melipat kaki.
kaki masih terlipat. Yaitu kalau dia masih tawarruk atau iftirash kalau salat subuh, kalau maghrib salat tawarruk. Maka dia baca 10 kali. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang benar hadisnya dhaif karena ada beberapa orang yang bermasalah yang Syahr bin Haushab itu bermasalah, kemudian juga hadisnya mursal dan ada beberapa illah dalam hadis ini sehingga hadisnya lemah. Namun sebagian ulama menghasankan atau mensahihkan hadis ini. Mensahihkan hadis ini ya. Yang ada hadisnya sahih adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali di pagi hari, 10 kali di petang hari. Jadi membaca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir dibaca termasuk zikir pagi petang. Seandainya orang ingin baca di waktu pagi mendompleng 10 enggak ada masalah, dia sertakan setelah dalam zikir setelah salat ya. Tetapi khusus siapa yang baca ini kemudian dalam kondisi kaki masih terlipat, maka dapat pahala sekian, maka hadisnya apa? Dhaif, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Yang sahih saya ulangi, dibaca sebagai zikir pagi dan dibaca sebagai zikir apa? Petang. Dibaca sebagai zikir pagi dan dibaca sebagai zikir petang. Kalaupun hadisnya sahih, maksudnya ada yang mengamalkannya, maka berlaku bagi makmum. Karena imam sunnahnya balik menghadap makmum. Artinya kalau ada yang menerapkan, dia tetap bertahan baca la ilaha illallah la syarika lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir sampai 10 kali. Baru dia buka kakinya, maka itu hanya berlaku bagi makmum. Karena imam disunahkan langsung balik. Disunahkan balik cuma baca astaghfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram, maka dia balik. Sehingga dia tidak menerapkan hadis ini. Adapun makmum dia bisa menerapkan hadis ini. Dia berzikir sampai baca la ilaha illallah syarika lahul mulku wa 10 kali baru dia membuka kakinya dari lipatannya. Tetapi yang benar hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif sehingga tidak diamalkan. Hadisnya dhaif. Jadi intinya yang membedakan antara salat dengan yang lain cuma salat subuh ada baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Adapun salat-salat yang lain sama saja. Paham? Taib. Untuk salat Jumat tidak ada zikir khusus. Setelah diperiksa dalam buku-buku zikir yang oleh para ulama, maka Jumat tidak ada zikir khusus. Namun karena dia termasuk salat wajib, maka zikirnya sama seperti salat fardu yang lainnya. Ya, zikir biasa seperti salat fardu yang lainnya. Ya. Maka tidak ada zikir khusus. Yang jadi khusus yang cuma salat subuh. Paham Ibu? Kita lanjutkan. Di antara Al-Quran yang dibaca setelah salam dari salat fardu adalah ayatul kursi. Tadi sudah kita sebutkan, man qara'a, siapa yang baca dubur qali salat ayatul kursi, lam yahul bainahu bainal jannah ilal maut. Siapa yang baca ayat kursi setelah salat, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Maka jangan lupa kita rutinkan baca ayat kursi setelah salat, setelah salam. Dan ini salah satu dari ayat Al-Qur'an. Kemudian juga dalam hadis Uqbah bin Amir juga muawwidzat salasa, yaitu kita baca qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Baca setelah salat fardu. Nanti insyaallah perinciannya akan kita bahas. Adapun Al-Fatihah, maka secara hadis secara khusus tidak ada baca Al-Fatihah setelah salam, enggak ada. Meskipun dilakukan oleh banyak orang, mereka membaca Al-Fatihah setelah dijadikan Al-Fatihah sebagai salah satu zikir setelah salat. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang Al-Fatihah. Bahkan di kalangan ulama Syafi'iyah saja ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh berdasarkan keutamaan Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca kapan saja boleh. Nah, kalau kita baca setelah salat juga kenapa dilarang kata mereka. Dan ini baik. Ada yang mengatakan ini bid'ah, menunjukkan mereka tahu tidak ada dalilnya. Kata mereka bid'ah tapi bid'ah hasanah ya. Berarti menunjukkan mereka tahu tidak ada dalil spesifik untuk baca Al-Fatihah. Namun yang benar bahwasanya dia adalah bid'ah karena tidak ada dalil khusus. Apalagi dilanggengkan. Dan tidak dikenal para sahabat baca Al-Fatihah setelah salat.
Dan asal hukum ibadah adalah harus dengan dalil. Adapun kalau kita hanya pakai logika, kita bilang bukankah baca Al-Quran afdol kapan saja? Ya sudah, kalau gitu baca surat yang lain juga, baca surat Al-Baqarah setelah sholat, ya. Jadikan zikir, ya. Dan kita tadi sholat sudah baca Al-Fatihah berapa kali? 4 rakaat 4 kali. Maka yang benar baca Al-Fatihah setelah sholat adalah bid'ah, ya. Meskipun ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Di antara ulama Syafi'i ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Ketika mereka mengatakan bid'ah hasanah, mereka tahu bahwa sini tidak ada dalilnya secara spesifik. Maka lebih hati-hati kita ikuti Nabi SAW. Rasulullah mengatakan wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk siapa? Rasulullah. Tanya sama mereka, Rasulullah ketika selesai sholat baca Al-Fatihah atau tidak? Pasti enggak ada. Karena mereka cari pun enggak ada dalilnya, ya. Ya, pasti tidak ada, ya. Hanya dalil umum bahwasanya Al-Fatihah utama. Itu kalau dalil umum ya Al-Baqarah juga utama, ya. Ali Imran juga utama, baca Quran secara umum juga utama, dan zikir-zikir lain juga banyak yang utama. Nanti akhirnya semua zikir kita baca setelah selesai sholat. Adapun yang kita maksud adalah zikir khusus yang dilanggengkan Nabi setelah sholat. Kalau kita setelah zikir sholat, terus kita mau zikir apa lain terserah. Kalau zikir sholat sudah selesai, kita membaca Al-Quran, membaca, terserah. Tapi yang dimaksud zikir salat adalah zikir yang dibaca oleh Nabi, dirutinkan oleh Nabi. Maka tidak termasuk di dalamnya Al-Fatihah. Oleh karena saya lebih condong bahwasanya melanggengkan baca Al-Fatihah dalam zikir salat adalah bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Meskipun sebagian ulama membolehkan karena konsekuensinya kita akan baca surat-surat yang lain dan zikir-zikir lain bisa kita masukkan karena zikir secara umum baik. Ya. Taib. Bagaimana hukum jahar ketika berzikir setelah solat? Apakah setelah solat kita berzikir dengan suara yang keras atau dengan lirih? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan disunahkan. Disunahkan. Sebagian ulama mengatakan disunahkan. Ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya zikir setelah solat dikeraskan masing-masing. Karena dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibn Abbas berkata, "Inna raf'a sauti bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah." Kata Ibn Abbas, sungguhnya mengangkat suara dengan zikir ketika selesai salat, orang-orang selesai salat dari salat fardu, itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersalat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, 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 masing-masing tapi bukan bikin paduan suara, ya. Jadi masing-masing, astagfirullah, astagfirullah, mantas salam minka salam, la ilaha illallah, masing-masing. Zikir terkadang tidak harus urutan. Allahumma antas salam, la ilaha illallah, masing-masing terserah. La ilaha illallah, la syarika lahu mulku wa lahu syai'un qadir, maka sunahnya dikeraskan. Ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat kuat, ya. Pendapat kedua yaitu pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya bahwasanya disyariatkannya dengan sir, dengan pelan, lirih, tidak dikeraskan. Mereka berdalilkan keumuman hadis, di antaranya hukuman ayat dan hadis seperti firman Allah, "Wala tajhar bi salatik." Jangan kau keraskan doamu. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabbmu dengan tadarru', dengan merendah dan lirih. Dan hadis Abu Musa al-Asy'ari ketika Rasulullah sedang bersafar dengan para sahabat, kemudian para sahabat berzikir keras-keras. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum." Tidak usah susahkan diri kalian. Ya. Fa innakum la tad'u asamma wala ghaiban. Kalian tidak sedang berbicara dengan Allah yang gaib maupun yang tuli. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Oleh karenanya di situ para ulama mengatakan hukum asal zikir adalah pelan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Beliau berkata, hukum asal seluruh zikir adalah pelan berdasarkan keumuman hadis Abu Musa al-Asy'ari. Kata Rasulullah SAW, "Irbau ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban." Kalian jangan sulitkan diri kalian keras-keras, menyusahkan diri kalian. Sungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada Allah yang tuli, tapi Allah Maha mendengar. Oleh karenanya hukum asal adalah lirih. Dan ini dipegang teguh oleh Imam Syafi'i. Dia mengatakan seluruh zikir lirih kecuali yang ada dalilnya untuk dikeraskan seperti azan. Imam Syafi'i mengatakan, nukil Nawawi juga, bahwasanya untuk zikir setelah salat maka disunahkan dengan lirih, disir, kecuali imam berniat untuk mengajarkan kepada makmum, maka dia boleh membesarkan, menjaharkan zikir tersebut. Dia ajarkan kepada makmum agar makmum hafal. Kemudian kata Imam Syafi'i, jika makmumnya sudah hafal, maka kembali kepada hukum asal dengan dilirihkan. Dan di Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka zikirnya dengan dilirihkan. Makanya imamnya kalau habis salat dia zikir dengan apa? Lirih.
Tapi kalau di Riyadh dikerasin. Karena ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Di Riyadh dikerasin. Kalau kita di Madinah secara umum orang zikirnya setelah sholat tenang. Tapi kalau kita ke Riyadh, ke Riyadh, ke arah Qasim, tempatnya Syekh Utsaimin, ke Buraidah, maka rata-rata orang setelah sholat mereka zikirnya keras. Astagfirullah, 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 subhanallah, subhanallah. Masing-masing keras. Jadi beda. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, khilaf di kalangan para ulama. Paham ya Ibu? Jadi Ibu pilih yang mana? Keras apa pelan? Baguslah. Tapi berikutnya, hukum berdoa setelah zikir. Bolehkah kita berdoa setelah zikir? Setelah zikir salat? Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama, ya, setelah salat langsung doa. Ini kondisi pertama. Setelah salat itu setelah salam atau salam langsung doa. Langsung berdoa. Makanya dua kemungkinan ya. Ini pun dua kemungkinan, dua kondisi. Jika langsung doa dengan doa yang diajarkan, seperti tadi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Contoh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Maka boleh ya. Seperti Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ini juga datang dalam sebagian riwayat. Atau astagfirullah. Astagfirullah ini juga apa? Doa. Astagfirullah ini juga doa. Maka ini tidak mengapa. Ini boleh, ya. Yang kedua, doa yang tidak disebutkan secara khusus. Doa bebas, doa yang lain. Maka ini hukumnya juga boleh, tapi tidak dikatakan sunnah. Dan tidak dengan paduan suara. Tidak berjamaah. Tidak dilanggengkan. Orang boleh berdoa karena zikir setelah salat pun hukumnya sunnah. Seandainya orang habis salat tidak zikir, boleh tidak? Boleh tidak zikir. Terus kalau dia langsung berdoa boleh saja, tetapi tidak dikatakan sunnah dan tidak dilanggengkan. Kalau dilanggengkan nanti disangka habis sholat berdoa. Padahal Rasulullah tidak demikian. Rasulullah hanya menyuruh berdoa dengan doa-doa tertentu. Ya, doa yang lain. Ini kondisi pertama, setelah sholat salam atau salam langsung doa. Kondisi kedua, zikir dulu, zikir setelah sholat. Baru berdoa. Zikir setelah salat baru berdoa. Maka ini tidak dikatakan sunnah, tidak sunnah. Karena bukan kebiasaan Nabi. Bukan kebiasaan Nabi SAW habis salat zikir kemudian berdoa. Kebiasaan Nabi adalah doa dalam salat. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa dalam salat. Kecuali tadi doa-doa tertentu yang tadi Nabi anjurkan, baca ini, yaitu doa tertentu yang Rasul anjurkan. Namun hukumnya boleh. Boleh. Jika tidak dilanggengkan. Nanti disangka itu sunnah. Yang kedua, tidak berjamaah.
Tidak berjamaah. Itu seorang habis sholat pingin doa silakan, tapi jangan dianggap itu sunnah. Karena sunnahnya berdoa dalam sholat. Tapi kalau tiba-tiba dia kepingin berdoa silakan aja sesekali. Tidak mengapa. Dia habis sholat, dia berzikir lagi pingin berdoa. Sebelum sholat dia pingin berdoa boleh. Tapi tidak dengan berjamaah. Dan ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Paham ibu-ibu? Saya bacakan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berkata, "Aqulu innal muhafazata 'ala du'a'i ba'dal fardhah wan nafilati kiltaihima laisa bisunnah." Aku katakan bahwasanya kebiasaan berdoa setelah salat fardu dan setelah salat sunnah tidaklah sunnah, bal huwa bid'ah. Dan itu adalah bid'ah kalau terus-menerus. Li'anna al-muhafazata 'alaihi yalhaquhu bisunnatir ratibah, yulhiquhu bisunnatir ratibah. Karena kalau terus menjaganya tidak pernah berhenti dari setelah habis salat selalu berdoa, seakan-akan lihat sunnahnya Nabi. Orang yang melihat seakan-akan sunnah, sehingga kalau ditinggalkan seakan-akan salah. Sawa'un kana qabla al-azkar waridah ba'da salat am ba'daha. Apakah sebelum zikir atau setelah zikir? Amma fi'luhu ahyanan, adapun melakukannya sesekali, fa arja alla yakuna bihi ba'san, maka aku berharap tidak mengapa. Wa in kana al-aula tarkuhu, meskipun yang lebih utama tidak dilakukan, ya. Ini pendapat saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menjunjung sunnah, dan kita tahu kaidah mengatakan wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik petunjuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Selanjutnya, apakah zikir khusus? Adakah zikir khusus setelah salat sunnah? Ada, di antaranya habis salat witir kita baca apa? Subhanal malikil quddus Rabbul malaikati war ruh. Setelah salat witir. Subhanal malikil quddus Rabbul malaikati war ruh. Kemudian setelah salat duha ini ada khilaf. Hadisnya yang benar dhaif setelah duha, ya. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim, baca 100 kali, tapi hadisnya dhaif. Ada khilaf tentang hadisnya, ya. Khilaf tentang hadisnya. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ya. Tapi jadi bebas kalau mau salat. Kemudian yang berikutnya, yang ke-15, jika sudah selesai zikir salat, jika selesai ritual zikir setelah salat, mau zikir mutlak silakan, mau zikir mutlak silakan. Itu mau zikir apa saja boleh, baca Quran, mau apa, mau salat. Tapi yang penting ritual zikir setelah salatnya sudah selesai. Ini berlaku seperti zikir pagi petang. Ustaz, kita zikir pagi petang cuma itu aja, enggak boleh tambah. Ya, yang penting ritualnya kamu selesaikan. Setelah kamu baca Quran, mau zikir terserah, zikir mutlak kapan saja boleh. Tapi jangan dianggap sebagai bagian dari ritual. Enggak boleh. Dengan syarat tidak boleh dianggap sebagai ritual. Ya, misalnya setelah sholat asar, habis zikir, ingin zikir terserah. Mau zikir pagi petangnya nanti aja menjelang maghrib. Sekarang saya mau zikir yang lain, terserah. Karena kita disuruh berzikir kepada Allah kapan saja. Tapi jangan dianggap sebagai ritual zikir petang. Jangan dianggap sebagai ritual zikir petang. Tapi adapun zikir-zikir setelah salat adalah sebagai berikut ini. Ini sudah Ibu? Nanti insya Allah syarahnya kita pertemuan berikutnya. Ini baru fikihnya. Paham Ibu? Baik, kita lanjut. Zikir-zikir setelah sholat. Di antaranya
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang zikir yang pertama. Dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar, setelah itu istighfar dulu, istighfar baru ini zikir ini. Jadi pertama istighfar 3 kali. Kemudian tadi apa? Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Dari hadis Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalathan. Adalah Rasulullah SAW kalau selesai salat beliau beristighfar 3 kali. Itu apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa qala, kemudian dia berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau adalah assalam, dari keselamatan adalah darimu dan maha suci engkau, maha berkah, wahai engkau pemilik kemuliaan dan keagungan. Kemudian setelah itu bertahlil. Dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah. Adalah kebiasaan Nabi setelah salat fardu beliau berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Jadi tahlil, kemudian Allahumma la mani'a lima a'tait. Dan seterusnya. Ini diantaranya. Kemudian berikutnya, zikir berikutnya dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim. Bahwasanya Abdullah bin Zubair ketika selesai salat setelah salam dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, kana Rasulullah sallam yuhallilu bihinna dubura kulli salat. Yaitu 3 tahlil. 3 tahlil. Ya. Berturut-turut. Saya ulangi tahlilnya, tahlil yang biasa, la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada la haula wa la quwata illa billah. Kemudian wala na'budu illa iyyah. La ilaha illallah. Yang kedua la ilaha illallah. Tahlil kedua la ilaha illallah. Setelah itu zikir lagi wala na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Kemudian la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Jadi la ilaha illallah 3 kali berturut-turut. Di sela-selanya ada zikir. Ini 3 tahlil. Kemudian di antara zikir setelah salat juga adalah tadi kita sudah sebut tasbih, apalagi tahmid, terus takbir. Ada juga yang tambah tahlil lagi ya. Nah ini tadi sudah kita sebutkan ada 4 model. Ada yang 10, 10, 10. Ada yang 25, 25, 25. Tambah tahlil juga 25 jadi 100. Ada yang 33, 33, 33. Tambah tahlil terakhir jadi 100. Ada yang 33, 33, 34. Masih ingat? Masih ingat tabelnya ya? Ya nanti dipraktekkan biar enggak lupa ya. Biar enggak lupa sekali ini. Karena para ulama mengatakan di antara sunnah kita menjaga variasi yang Nabi ajarkan. Sehingga variasi tersebut tidak menjadi asing suatu saat. Kita baca sekali begini. Meskipun seringnya mungkin kita pilih salah satunya. Terutama yang 33, 33, 33. Kemudian yang terakhirnya ditambah la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul syai'in qadir tamamul mi'ah. Baik. Kemudian tadi apalagi yang Al-Quran tadi? Yang Al-Quran ada ayat kursi sama 3 kul. Sama 3 kul. Baik. Inilah kira-kira zikir yang datang dalam hadis-hadis yang sahih yang kita hendaknya langgengkan, kita baca setiap kali salat. Adapun subuh kita tambah tadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa taqabbala ya.
Yang lain maka kita berzikir dengan zikir ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita berzikir sambil merenungkan maknanya, Tentunya ini tidak harus berurutan, ya. Ini tidak harus berurutan. Yang penting dibaca. Tidak harus urutan, yang penting dibaca. Yang penting dibaca. Kemudian tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya. Sebagian juga tidak mengapa tentu, tapi lebih lengkap, lebih afdal. Seandainya kita terlupa sebagian tidak jadi masalah, ya. Tentu kalau semuanya maka lebih afdal. Wallahu alam bisawab. Mungkin demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang fikih terkait zikir setelah salat, ya. Kita ulangi lagi, mudah-mudahan menjadi murajaah. Perhatikan. Pertama, hukumnya adalah apa? Sunnah, tidak wajib. Tidak zikir juga tidak apa-apa, tapi rugi. Kemudian jangan ada jeda karena dibaca langsung setelah salat. Jangan dibaca setelah salat rawatib, tapi dibaca sebelum salat ba'diyah. Kalau salat zikir sambil jalan juga boleh, meskipun lebih afdal dia duduk setelah salat tidak sambil berjalan. Jika ada jeda namun tidak lama maka tidak mengapa, tetap dianggap sebagai zikir setelah salat. Kalau jeda terlalu lama, maka dia hanya mendapatkan pahala zikir mutlak, bukan zikir setelah salat. Karena zikir setelah salat pahalanya banyak. Yang berikutnya, bagi imam mengucapkan astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal ikram, kemudian balik menghadap makmum lalu melanjutkan sisa zikir. Adapun zikir tasbih, tahlil, tahmid maka ada beberapa macam, 4 macam, silakan mana yang mau dipilih. Kalau bisa variasi sekali semuanya, kita melanggengkan salah satu boleh, tapi kalau kita variasi sekali lebih bagus. Kemudian cara menghitung disunahkan menggunakan pakai jari yang sebelah kanan, karena Rasulullah suka yang baik-baik dengan tangan kanan. Secara umum semua zikir setelah salat fardhu sama, cuma ada pertambahan khusus seperti salat subuh maka ada baca Allah min as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa taqabbala, ya. Ini bisa zikir petang, bisa juga setelah salam. Tapi setelah baca astagfirullah, Allahumma antas salam, baru kita mungkin baca ini, ya. Jadi tidak harus langsung setelah salam. Adapun selepas salat maghrib dan subuh ada tambahan la ilaha illallah tahlil, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah, yang ada itu adalah zikir pagi dan zikir petang. Untuk salat Jumat tidak ada zikir khusus setelah salat Jumat, maka zikirnya seperti salat fardu yang lain. Kemudian di antara Quran yang dibaca ayat kursi 3 qul, adapun Al-Fatihah khilaf, namun yang lebih kuat dia adalah bid'ah. Kita boleh pilih, ya. Boleh pilih. Seperti kunut subuh khilaf, taib. Sebagian orang milih bid'ah menurut mazhab Hanafiyah, silakan, ada masalah, ya. Karena itu mazhab Hanafi. Yang lain mengatakan sunnah juga silakan, ada pendapat, ya. Masing-masing memilih, tapi jangan ikut hawa nafsu, dia pilih menurut ilmu yang dia dapatkan. Adapun cara berzikir apakah dijahar ataupun disirkan, maka khilaf, wallahu alam bisawab. Yang lebih kuat sepertinya dijaharkan, ya. Karena kekhususan hadis Ibnu Abbas, beliau berkata, sungguhnya mengangkat suara dengan zikir setelah salat itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengatakan disunahkan zikirnya dengan disirkan, mereka berdalil dengan hadis-hadis umum atau ayat-ayat umum. Adapun yang mengatakan dijaharkan dengan hadis yang lebih spesifik. Maka tidak mengapa setelah salat astagfirullah, alhamdulillah. Yang penting tapi kalau cuma sendirian memang bikin gaduh. Tapi kalau semua rame-rame tidak gaduh karena masing-masing suara rame. Tapi kalau yang semua diam kita sendiri la ilaha illallah. Jadi kayak aneh, ya. Tapi kalau rame masing-masing semua di masjid semua zikir dengan keras, seperti kalau saya ke Riyadh atau ke Qasim maka biasa saja. Tapi kalau semua diam tiba-tiba ada yang keras itu agak jadi pusat perhatiannya. Ini masalah khilaf intinya. Taib. Adapun hukum berdoa setelah zikir maka ada beberapa kondisi. Kalau langsung maka tidak dilarang tapi tidak dikatakan sunnah, yang penting tidak langgengkan. Adapun setelah salat, setelah zikir salat, ya, bukan setelah salat, setelah zikir salat baru berdoa, maka tidak mengapa namun tidak sunnah. Tidak mengapa namun tidak sunnah, yang penting tidak dilanggengkan. Baik, demikian saja kajian kita Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa kita amalkan. Jangan lupa setelah salat untuk berzikir. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.